Halo semua, balik lagi di Devalin Story. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film. Film ini mengisahkan dua remaja menghilang secara misterius. Nah, lalu beberapa hari kemudian akhirnya mereka ditemukan di sebuah peternakan. Nah, saat ditemukan, dua remaja itu tak menyadari seberapa lama mereka menghilang. Mereka hanya merasa tersesat dan tertidur di peternakan itu selama beberapa jam saja. Pada akhirnya, setelah beberapa hari, tiba-tiba saja kedua remaja itu kerasukan iblis yang sangat mengerikan dan membuat mereka nampak sangat seram. Oke lah, tanpa banyak bacot, kita langsung ke alur cerita filmnya. Let's go. Scene berlatar pada tahun 2010. Di sini kita diperlihatkan dengan fotografer bernama Victor. Nah, saat ini Victor sedang berlibur bersama istrinya yang bernama Soren. Pada saat itu, Soren sedang hamil besar dan sedang menantikan kelahiran putri mereka. Nah, tentu saja ini adalah momen terindah bagi keluarga mereka. Mereka juga menyempatkan untuk berlibur di kota Haiti di benua Amerika. Soren yang sedang berkeliling kemudian dihampiri oleh seorang bocil. Nah, melihat Soren yang sedang hamil, kemudian bocil itu mengajak Soren untuk bertemu dengan ibunya, yang merupakan seorang dukun di daerah tersebut. Si dukun itu pun melakukan sebuah ritual untuk memberikan berkat dan perlindungan kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. Lalu Soren memberitahu Victor tentang kejadian tersebut. Dan mereka pun menganggap mungkin hal itu akan dibutuhkan suatu hari nanti. Setelah itu, Soren memutuskan untuk kembali ke hotel untuk beristirahat. Sementara Victor lanjut mengambil beberapa foto di kota tersebut. Dan selang beberapa lama, kemudian terjadi gempa bumi yang lumayan dahsyat. Soren dan penghuni hotel lainnya berusaha untuk keluar dari hotel tersebut. Namun sayangnya tangga yang akan Soren lewati tiba-tiba saja ambruk dan Soren pun terjatuh dan akhirnya terjebak di dalam reruntuhan. Victor yang melihat istrinya terluka parah langsung bergegas membawanya ke rumah sakit. Nah, sesaat kemudian Victor harus mendengar kabar yang kurang baik, di mana dokter itu berkata dia hanya bisa menyelamatkan satu nyawa. Jika Victor ingin menyelamatkan si Soren, dia harus merelakan si bayi yang ada di dalam kandungan istrinya. Nah, tentu saja itu menjadi pilihan tersulit yang Victor alami. Lalu beberapa tahun kemudian, Victor kini hanya hidup berdua dengan putrinya yang bernama Angela. Itu artinya Victor memutuskan untuk memilih menyelamatkan putrinya, dan dia telah merelakan kepergian istrinya. Nah, saat Victor mengantar Angela ke sekolah, Angela izin kepada Victor untuk belajar bersama dengan temannya sepulang sekolah nanti. Nah, pada awalnya Victor tidak mengizinkan, namun karena alasannya belajar, akhirnya Victor pun mengizinkan. Lalu singkat waktu sepulang sekolah, Angela bersama temannya yang bernama Catherine. Ternyata mereka berdua ini berbohong. Sebenarnya mereka tidak belajar bersama, melainkan mereka pergi ke dalam hutan dan masuk ke dalam bunker tua. Di dalam bunker itu mereka melakukan ritual pemanggilan roh. Just clear your mind. Okay. Ya, namanya anak kecil. Mereka tidak tahu hal buruk yang akan mereka alami ke depannya. Mungkin mereka iseng melihat tutorialnya di YouTube. Angela melakukan hal tersebut berharap dia bisa berkomunikasi dengan roh ibunya, yaitu Soren. Angela juga sering bercerita kepada Catherine bahwa dia selalu mendengar ibunya berbicara kepadanya. Lalu pada malam harinya terlihat Victor sedang mengedit foto kliennya. Namun dia menemukan hal aneh di sana, di mana layar laptopnya tiba-tiba saja rusak, dan dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Lalu sesampainya di rumah, Victor heran karena si Angela belum pulang ke rumah, padahal hari sudah malam. Victor pun menghubungi orang tua Catherine dan menanyakan apakah Angela ada di rumahnya. Namun orang tua Catherine pun berkata
bahwa Catherine juga tadi izin untuk belajar bersama di rumah temannya yang bernama Desana. Nah, di sini Victor kebingungan dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah Catherine. Lalu orang tua Catherine pun menghubungi Desana. Namun Desana berkata kalau dia tidak tahu mereka pergi kemana. Tapi dia sempat melihat mereka berdua berjalan menuju ke dalam hutan. Nah, merasa ada yang tidak beres, mereka pun langsung menghubungi polisi dan langsung masuk ke dalam hutan untuk mencari Angela dan Catherine. Di sana mereka menemukan barang-barang Angela dan Catherine terpisah seperti tas dan sepatunya. Pencarian pun terus dijalankan dan kabar tentang hilangnya Angela dan Catherine telah tersebar di media berita. Pastor of the church and the mother of one of the missing girls. For Catherine and her friend Angela. He left. Lalu singkat cerita, setelah melakukan pencarian selama 3 hari, akhirnya Angela dan Catherine ditemukan di kandang ternak milik seorang petani lokal. Nah, terlihat mereka seperti orang linglung dan tidak mengingat apapun yang telah terjadi kepada mereka. Setelah itu Angela dan Catherine segera dibawa ke rumah sakit. Lalu di sana mereka menjalankan beberapa pemeriksaan. Awalnya Victor dan orang tua Catherine mengira bahwa mereka berdua telah diculik oleh seseorang. Namun setelah diperiksa oleh pihak rumah sakit mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaannya tidak ditemukan tanda kekerasan fisik ataupun seksual di tubuh mereka. Dokter pun bertanya kepada mereka, hal terakhir apa yang mereka ingat? Mereka pun lalu menjawab pernah melakukan ritual pemanggilan roh yang mereka lakukan di dalam bunker yang ada di dalam hutan. Setelah itu hujan pun turun, lalu mereka berdua tersesat, lalu berusaha mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Namun anehnya Angela dan Catherine merasa kalau mereka tersesat di dalam hutan itu hanya beberapa jam saja, padahal mereka hilang sudah 3 hari. Di sini pihak rumah sakit mengira bahwa Angela dan Catherine menderita amnesia sementara. Namun para orang tua masih bertanya-tanya dan mereka menganggap pasti ada seseorang yang telah menculik mereka. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan, semua hasilnya pun normal dan akhirnya mereka pun sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Pada awalnya mereka berdua masih terlihat agak normal seperti anak-anak biasanya. Namun tidak lama kemudian perilaku Angela mulai memburuk. Dia mulai bertingkah aneh dan menakutkan. Bahkan dia sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang sebelumnya dia belum pernah berkata seperti itu. Dia juga sekarang secara tiba-tiba suka menyerang Victor. Yang pada akhirnya membuat tubuh Angela kejang-kejang. Dan Victor pun kembali membawanya ke rumah sakit. Angela selalu memberontak dan memaksa pihak rumah sakit untuk mengikat tubuhnya dan memberinya obat penenang. Lalu hal aneh kembali terjadi, di mana tiba-tiba kuku tangan Angela mulai terlepas satu persatu. Terlihat juga ada bekas cakaran bagian tubuhnya. Dari sini Victor mulai merasa ada yang tidak beres dengan anaknya ini. Begitu pula dengan Catherine. Ketika dia sedang mengikuti ibadah di gereja, tiba-tiba dia mulai bertingkah aneh. Body in the blood. Body in the blood. Body in the blood. The body. Nah, karena hal tersebut, orang tua Catherine juga kembali membawa anaknya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di sana mereka kembali bertemu dengan Victor. Ibu Catherine yang bernama Miranda adalah orang yang taat kepada agamanya. Lantas dia pun mengira semua kejadian itu ada sangkut pautnya dengan hal mistis. Dan dia berpikir kalau sekarang Catherine sedang dirasuki oleh roh jahat. Dia mengira Catherine begini kemungkinan karena mereka belum membaptis Catherine sejak kecil. Jadi apa yang mereka lakukan di dalam hutan sama saja membuka diri untuk roh jahat agar bisa masuk ke dalam tubuh mereka. Ayahnya Catherine yang bernama Tony awalnya tidak percaya dengan perkataan istrinya. Namun pada akhirnya dia setuju kalau Angela dan Catherine sepertinya ketempelan makhluk jahat. Lalu pada malam harinya kita diperlihatkan dengan perawat yang bernama Anne. Kebetulan dia ini adalah tetangganya Victor. Ketika sedang mengecek suhu tubuhnya Angela, dia juga mendapatkan hal yang aneh, di mana alat pendeteksi panas itu tiba-tiba menjadi error.
Setelah itu Angela terbangun dan hal aneh pun kembali terjadi, di mana Angela mengetahui semua masa lalu kelam dari Anne. Lalu keesokan harinya Anne langsung menemui Victor dan dia langsung memberikan buku rohani yang selalu dia baca saat masih kuliah. Dan dia sangat yakin kalau kejadian yang dialami oleh Angela sekarang ada kaitannya dengan hal gaib. Namun Victor tidak terlalu memperdulikannya. Semenjak kematian istrinya, Victor sudah tidak percaya lagi dengan namanya agama ataupun Tuhan. Nah, di sini Anne terus berusaha menjelaskan, sebelum dia menjadi seorang perawat, dia pernah mengikuti pelatihan sebagai biarawati. Namun terjadi kecelakaan yang membuatnya hamil. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Nah, Anne juga berkata kepada Victor kalau dia tidak pernah memberitahu dan menceritakan kepada siapapun tentang hal ini sebelumnya. Tapi saat dia memeriksa Angela di rumah sakit, dia sangat kaget karena tiba-tiba saja Angela bisa mengetahui hal tersebut. Bahkan dia juga mengetahui nama asli dari Anne. Nah, setelah mendengar cerita tersebut, Victor mulai berpikir, apakah yang dikatakan Anne tadi memang benar adanya? Karena penasaran, Victor pun membuka buku yang tadi diberikan oleh Anne. Ternyata buku itu ditulis oleh Chris McNeil, pemeran utama dari film The Exorcist tahun 1973. Nah, di dalam buku tersebut, Chris menceritakan peristiwa mistis yang terjadi pada anaknya, yang bernama Regan. Setelah kejadian tersebut, Chris memutuskan untuk menjadi seorang penulis, sekaligus membantu orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh anaknya, yaitu si Regan. Mengetahui hal itu, Victor langsung bergegas pergi ke rumah Chris, dan dia bertanya, apakah kisah yang tertulis di buku itu memang benar-benar nyata? Kemudian dia memberikan foto Angela dengan tulisan "Help Me" yang terukir di perutnya. Melihat kejadian itu, Chris kembali teringat dengan peristiwa 5 tahun yang lalu, di mana kejadian itu sama persis seperti anaknya yang dialami oleh Regan. Namun setelah buku itu diterbitkan dan laku keras, Regan malah tidak suka. Dia tidak mau cerita tersebut disebarluaskan. Hingga akhirnya Regan pun marah dan dia pergi dari rumahnya meninggalkan Chris. Bahkan sampai sekarang Chris tidak tahu keberadaan Regan sekarang. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan melihat kondisi Angela. Nah, sesampainya di sana, Chris menyadari kalau saat ini Angela sedang dirasuki oleh iblis yang sama seperti yang merasuki tubuh Regan dulu. Dia adalah iblis Pajuju. Iblis itu juga sepertinya sudah tahu kalau Chris akan datang ke sana karena dia telah mengukir nama Regan di dinding rumah sakit. Setelah itu mereka memutuskan untuk mengunjungi Catherine yang sedang dirawat di rumah sakit. Sesampainya di sana, terlihat keadaan rumah Catherine sudah berantakan dan mereka menemukan Tony, ayahnya Catherine, yang terlihat sudah pasrah dengan keadaan yang menimpa anaknya sekarang. Victor juga menemukan Amanda, ibunya Catherine, yang sedang bersembunyi ketakutan di dapur bersama kedua anaknya. Sementara itu, di sisi lain, Chris masuk ke dalam kamar Catherine dan mencoba berkomunikasi dengan iblis tersebut. Help you. Lalu di sini si iblis menggoda Chris dengan mengungkit nama Regan. Iblis itu juga berkata kalau roh Catherine sekarang sedang terbakar di dalam neraka. Hingga akhirnya iblis itu mengambil salib yang terjatuh dan langsung menusukkan kedua mata Chris sampai membuatnya buta. Nah, mendengar teriakan dari atas, Victor langsung menghampirinya dan dia dengan cepat langsung menarik Chris keluar dari kamar Catherine. Setelah itu dia pun langsung menghubungi ambulan. Chris langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Most Reverend Fathers, Dari kejadian itu, perawat Anne dan pastor yang bernama Medok mengadakan pertemuan dengan beberapa pastor lainnya. Di sini, pastor Medok meminta bantuan ke mereka agar bisa mendapatkan izin dari pimpinan gereja untuk melakukan eksorsis dan pengusiran roh jahat kepada Angela dan Catherine.
Keesokan harinya terlihat Victor menemui seorang wanita yang bernama Dr. Bihbe. Selain seorang dokter, Bihbe ini juga paham dengan ritual penyembuhan ala tradisional, dan dia pun siap membantu Victor untuk mengusir roh tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Victor, Bihbe, dan Anne mempersiapkan segala keperluan untuk memulai ritual tradisional tersebut. Setelah itu Victor menjemput Angela yang berada di rumah sakit. Dia juga menyuruh Tony dan Miranda untuk membawa Catherine ke rumahnya. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, sekarang mereka tinggal menunggu kedatangan Pastor Medok untuk membantu kelancaran dari ritual tersebut. Namun ketika Pastor Medok sudah datang, mereka malah mendapatkan kabar buruk karena pimpinan gereja tidak mengizinkan Pastor Medok untuk melakukan eksorsis. Mengingat kondisi Angela dan Catherine yang semakin memburuk dan juga mereka memaksa untuk melakukannya, ditakutkan akan terjadi resiko yang lebih berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Namun Victor berkata kalau mereka akan tetap melakukan ritual tersebut tanpa bantuan Pastor Medok. Nah, sebelum pergi dari sana, Pastor Medok sempat memberikan Bible ke Anne, dan dia menyuruh Anne untuk mewakili dirinya dari sisi agama Katolik. Benedict, and you stand up to this creature with that. Kemudian mereka pun melakukan ritualnya. Di sini kita akan melihat cara dari berbagai keyakinan, mulai dari Kristen dan juga ritual tradisional dari Afrika. Dr. Bihbe membagikan jimat perlindungan yang diyakini bisa menjauhkan mereka semua dari kuasa iblis. Di sini Anne yang pertama melakukan ritual dengan membaca ayat yang ada di dalam Bible. May the Holy Cross de retro Satana, Holy Lord, all Namun sepertinya usaha tersebut tidak mempan. Malahan para iblis ini mencoba merusak mental Anne dengan berkata kalau Anne telah membunuh anaknya sendiri. Setelah percobaan pertama gagal, mereka pun langsung menggunakan ritual tradisional. Dr. Bihbe menyiramkan air yang sudah diberikan mantra, dan ternyata cara tersebut berhasil dan membuat si iblis kesakitan. Namun ternyata cara tersebut masih belum cukup untuk mengeluarkan semua iblis dari tubuh mereka. Sampai pada akhirnya Pastor Medok kembali ke rumah Victor. Namun saat mereka masih bimbang antara mau menolong mereka atau mengikuti perintah gereja, di sini si iblis berusaha menggoda Victor. Save my wife. Don't let us do it, Victor. Di sini si iblis berusaha menggoda Victor. Dia membuat Victor kembali teringat dengan kejadian 13 tahun yang lalu, di mana Victor diberi sebuah pilihan antara menyelamatkan Soren istrinya atau Angela yang masih berada di dalam kandungannya. Dan faktanya pada saat itu ternyata Victor meminta para dokter untuk menyelamatkan Soren, bukan anaknya. Namun karena keadaan Soren sudah melemah dan terpaksa para dokter menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya, yaitu si Angela. Si iblis yang mengetahui hal itu kemudian mengatakan kepada Victor, kenapa sekarang dia berusaha mati-matian menyelamatkan putrinya yang tidak dia inginkan sebelumnya. Dengan tipu dayanya, iblis itu kembali membuat pilihan kepada mereka semua untuk memilih Angela atau Catherine yang ingin mereka selamatkan. Nah, dengan kondisi yang sangat rumit, Victor dan Miranda tidak mau memilih karena mereka sadar kalau itu adalah tipu daya dari si iblis yang bisa membuat keadaan semakin parah. Tidak lama kemudian, Pastor Medok datang ke sana dan dia memutuskan untuk menolong mereka dan mengabaikan perintah dari gereja. Of human salvation, but now with his gifts and adopted, transfer your spoils into the Karena kekuatan iblis itu sudah sangat besar, mereka pun dapat membunuh Pastor Medok dengan sangat mudah. Melihat kejadian yang sangat mengerikan itu, Tony sudah putus asa dan dia tidak ingin kehilangan putrinya. Pada akhirnya dia termakan tipu daya muslihat dari si iblis itu. Lalu Tony berkata kalau dia memilih Catherine untuk diselamatkan. Tiba-tiba Angela melayang dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Lalu detak jantung Angela pun menghilang.
Sementara itu, Catherine akhirnya tersadar. Namun mereka tidak mengetahui kalau iblis Pajuju itu telah berhasil menipu mereka. Ternyata pilihan yang dibuat oleh si iblis tadi bukanlah bertujuan untuk menyelamatkan salah satu dari mereka, melainkan siapa yang dipilih, maka jiwanya akan diambil oleh iblis tersebut. Hingga akhirnya Angela pun tersadar di pelukan Victor. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau iblis itu sudah berhasil mempermainkan keyakinan Tony. Dia malah percaya dengan perkataan si iblis. Dan karena tipu daya tersebut, Tony dan Miranda malah kehilangan putrinya yang sangat mereka sayangi. Tidak lama kemudian, seperti biasa, polisi baru datang ke TKP. Dengan sangat cepat, pihak medis langsung memeriksa kondisi Angela. Sementara itu, di sisi lain, Tony sepertinya menyesal karena telah mengikuti perkataan dari si iblis. Ya, kita tahulah kalau si iblis itu menawarkan surga, itu artinya neraka. Dan sebaliknya, jika dia menawarkan neraka, itu artinya adalah surga. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Angela sudah bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun pada saat itu di sekolah, Angela masih terlihat bingung sambil terus memandangi kursi Catherine yang telah kosong. Lalu di akhir film kita akan kembali diperlihatkan dengan Chris yang masih dirawat di rumah sakit. Tidak lama kemudian ada seorang yang datang ke rumahnya. Awalnya Chris mengira orang itu adalah Victor. Ternyata orang yang datang itu adalah si Regan. Ya, anaknya Chris, yang terlihat sudah tua. Sepertinya kini Regan sudah memaafkan ibunya. Lalu film pun berakhir.